Oke, baiklah. Selamat malam, kembali lagi bersama Kaspol, Katekese Politik dengan tema perspektif awam dalam peran sosialnya. Oke, perkenalkan nama saya Viola Nastasya dan malam ini kita bersama Bapak Hendro dan Komiki yang mana merupakan perwakilan dari Kerawam. Iya. Selamat malam juga Viola, Pak Selamat Hendro, malam, selamat Viola. malam. Iya. Pak Miki. Iya, sama-sama Pak. Oke, sebelumnya Acaranya apa jadi Viola nih? kita mau Kongko-kongko. Iya, ngobrol-ngobrol aja tentang perspektif awam dalam peran sosialnya. Gimana sih peran sosialnya masyarakat awam atau awam yang ada di maksudkan oleh gereja gitu loh. Wah, ini kayaknya pas Pak Hendro Ya, memberikan ini ya, kurang lebih berikan apa ya? memberikan berbagi maknanya dari tema ini apa gitu ya. Iya, betul lagi. Oh ya, sebelumnya saya mau mengingatkan bagi saudara-saudari yang sedang menonton, jika belum subscribe, diingatkan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Oke. Oke. Nah sebelumnya, bagaimana kabar Pak Hendro malam hari ini? Baik, sehat. Ya, puji Tuhan. Amin. Untuk Komiki gimana kabarnya Luar kok? biasa, luar biasa. Selalu luar biasa. Harus selalu luar biasa ya. Iya. Oke, ngomongin soal perspektif awam dalam peranan sosialnya nih. Yang dimaksud dengan kaum awam itu apa sih? Nah, kalau setahu Viola nih ya, kalau dalam pandangan gereja, kaum awam itu merupakan semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tabisan suci. Ya, Wah. dan sudah dijawab itu. Sudah jawab ya Pak Hendro. Sudah dijawab nih. Tapi mungkin dari Pak Hendro nih coba dijelasin secara lebih detail dari percakapan Vio tadi. Ya, pada prinsipnya sebagai orang Katolik, kalau kita baca kitab suci, hanya ada 3 perintah sebetulnya yang paling utama, yaitu tentu satu perintah mengasihi Tuhan dengan segenap-genap. Kedua, perintah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan ada lagi yang ketiga, bahwa diutus untuk mewartakan Injil. Seluruh kitab suci perintahnya hanya itu. Hanya itu Pak ya. Ya, hanya 3 itu. Dan itulah yang disebut dengan kehendak Tuhan. Nggak mungkin kita mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Iya, Itu mustahil. bohong. Iya, Iya. bohong. Ya. Betul. Dan tidak mungkin juga kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, lalu kita tidak berupaya mewartakan yang baik itu. Iya, Iya. betul. Itu Nggak aneh nyambung. sekali Iya, kalau nyambung, tidak. Jadi seluruh perutusan hidup kita, entah awam, entah yang ditahbiskan, romo, atau uskup, atau dan lain-lain, itu mengikuti 3 perintah itu dengan caranya sendiri. Yang utama seperti itu ya. Ya, seluruh hidup kita dinilai dari itu. Bahkan dalam penghakiman terakhir, Yesus minta kita supaya berjaga-jaga. Ya, Berjaga-jagalah. Karena waktunya itu akan datang seperti pencuri ya, kita Ya, nggak pernah Sudah nggak tahu. tahu. Nah, dalam salah satu perikop dikatakan beruntunglah yang ketika saatnya dipanggil Tuhan datang, kita kedapatan sedang menjalankan kehendaknya. Oh, itu yang dimaksud siap-siaga. Jadi 3-3 itulah ya. Jadi antara kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan perintah untuk mewartakan. Nah, kalau bagaimana caranya mewartakan Nah, ini dan memang- kasih kepada sesama itu? Kalau kita belajar dari Injil, lihat dari Injil, Yesus tidak pertama-tama masuk ke dalam pasar-pasar lalu mengajar. Iya, Tidak begitu. betul. Dia agak Atau kalau zaman sekarang mungkin Yesus nggak langsung podcast Oh, nggak untuk itu. Untuk mewartakan Tapi Injil. dia menyembuhkan orang sakit, Iya. mengusir setan, memberi makan 5.000 orang, menghidupkan orang mati, orang lumpuh, disembuhkan, dan lain-lain. Sehingga antara pewartaan dan karya kemanusiaan yang merupakan perwujudan kasih kepada sesama itu tidak boleh terpisah. Benar. Iya. Itu menjadi satu kesatuan. Tidak mungkin pewartaan jalan sendiri tanpa kemanusiaan. Kemanusiaan tanpa pewartaan pun juga akhirnya luntur. Karena yang kaum ateis yang mengagung-agungkan
kemanusiaan akhirnya juga runtuh. Runtuh. Sekularisme itu runtuh karena nggak ada dasarnya. Iya. Kenapa kita harus berkorban untuk sesama? Iya. Kecuali karena kita mencintai Tuhan, ya. Mencintai Betul. Jadi Tuhan. tiga itu satu kesatuan yang utuh. Nah, sepanjang zaman bagaimana gereja itu mencoba mewartakan? Setelah zaman Yesus, jemaat perdana melalui perbuatan-perbuatan yang baik, orang menjadi tertarik bergabung. Oh. Itu masih dikejar-kejar, ya. Masih sembunyi di katakombe. Lalu ketika abad ketiga Kaisar Konstantinus dan Iya. menjadi Katolik, menjadi Kristen, minta dibaptis, dan kemudian anaknya menjadikan agama Kristen adalah satu-satunya agama. Agama itu diwartakan lewat politik. Nah, ini yang menarik. Ya, bergabung dengan politik. Politik. Kemudian karena pusatnya di Eropa waktu itu sudah pindah ke Roma, lalu mulailah para misionaris itu ikut kolonialisme ke seluruh dunia. Mulai mewartakan dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi ketika dipandang itu sendiri tidak cukup, lalu mulailah gereja Katolik mulai dengan karya-karya sosial, dengan betul. membuat sekolah dan rumah sakit Oh, iya. untuk orang-orang yang kurang mampu, miskin, ya, betul. dibantu dan lain-lain. Dan banyak orang menerima pewartaan karena itu. Saya sendiri waktu kecil, orang tua saya tidak Katolik, saya tidak Katolik. Nah, karena sekolah di Katolik, Karena sekolah di Katolik. akhirnya mama saya pertama-tama masuk Katolik karena dekat dengan susternya, melihat susternya baik dan lain-lain, tertarik masuk. Kemudian saya dibaptis, dan ketika sakit ayah saya juga dibaptis. Akhirnya keluarga kami menjadi Katolik. Dan banyak teman-teman saya yang hal yang sama. Oh, karena pewartaan seperti Iya, itu ya. karena cara-cara seperti itu. Tapi di kemudian hari cara-cara seperti ini juga dinilai kurang. Masih kurang juga, Pak. Ya? Lalu ketika mulai ada kapitalisme dan lain-lain, para buruh ditindas dan lain-lain, gereja melihat nggak cukup dengan hanya mengadakan sekolah Katolik dan rumah sakit Katolik atau kesehatan, ya, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Mulailah masa yang disebut ajaran sosial gereja. Gereja juga menyerukan supaya buruh tidak ditindas, menyerukan supaya perang jangan terjadi, dihindarkan pada masa perang dingin itu. Lalu juga akhir-akhir ini menyerukan tentang lingkungan, menyerukan tentang persaudaraan karena orang sudah mulai egois, dan segala macam, menyerukan tentang kemiskinan. Nah, pada masa yang terakhir ini, seruan-seruan itu tidak cukup. Masih kurang juga ya, Pak? Ya? Iya, karena zamannya berubah. Zamannya berubah bahwa pada masa sekarang hidup manusia itu dipengaruhi oleh 3 hal yang menyatu, yaitu sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan politik. Sosial, ekonomi, dan politik. Dan 3 hal itu sekarang makin menyatu. Iya. Kebijakan politik itu mempengaruhi ekonomi, dan mempengaruhi sosial. Ekonomi itu mempengaruhi politik dan mempengaruhi sosial. Situasi sosial juga mempengaruhi politik dan mempengaruhi ekonomi. Segitiga rawan. Iya, menjadi satu. Segitiga yang terhubung. Sehingga, ya, misalnya saja, contohnya, masalah lingkungan hidup. Kita wartakan misalnya di umat Katolik. Tiap rumah tanamlah pohon, itu. Meskipun tinggal sepetak sudah tanam pohon. Tapi kalau kebijakan pemerintah, pembabatan hutan itu diizinkan, ya percuma. Yang ditanam itu tumbuhnya kapan, yang dibabat jauh lebih banyak. Lebih cepat babatnya, Pak, ya. Iya. Jadi akhirnya bahwa politik itu menjadi penentu, game changer di dalam itu terhadap sosial. Ketidakadilan dan masalah-masalah kemiskinan itu berkaitan dengan kebijakan.
Betul. Jadi kita nggak bisa lepas. Nggak cukup kita hanya berbuat baik, misalnya pendidikan bagi orang miskin atau uh, rumah sakit, pelayanan dan lain-lain. Tidak cukup dalam masa ini, tapi bagaimana politik itu juga harus digarami. Iya, betul. Karena kemanusiaan, pewartaan dan kemanusiaan tadi kan harus seimbang. Ya, betul. Mana mungkin kita mengasihi Tuhan lalu tidak peduli terhadap Iya. sesama yang menderita dan lain-lain. Lalu kalau kita juga tidak terjun pada kemanusiaan, tidak menyentuh hati orang-orang, lalu bagaimana kita mewartakan? Iya, benar. Bagaimana orang bisa percaya sama kita? Nah, Benar sekali itu. karena ya Nyambung. nggak usah susah-susah menjadi guru matematika aja. Kalau kita tidak bermoral, kita dipecat. Iya. Iya, benar. Padahal kita cuma ngajar matematika, nggak ada hubungannya sama moral. Moral, iya, nggak ada hubungannya. Apalagi kita mau ngajar agama, Waduh, mewartakan ini mah iya sesuatu iman. Kalau orang tidak respect dengan kita ya, Iya, tidak benar. simpatik. Nah itulah bahwa akhirnya mau tidak mau kita harus ambil bagian dalam kehidupan di dunia dan terutama politik. Nah, apa sih yang harus diperjuangkan sebetulnya, yang ingin kita perjuangkan dalam politik? Romo Magnis menyarikan bahwa Injil itu kalau disarikan menjadi 8 prinsip untuk politik. Oh, ada ya Pak Hendro? Ada. Oh. Ada dalam bukunya Romo Magnis, Katolik itu apa? Disarikan. Yang pertama adalah prinsip kebaikan hati. Kebaikan. Yang kedua, keberpihakan pada kehidupan. Berarti kita tidak boleh aborsi, Iya. kita menolak hukuman mati, Betul. dan lain-lain. Nah, karena ya kehidupan itu haknya Allah. Iya, betul. Nah, yang ketiga, kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama. Bukan kesejahteraan kita sendiri dan kelompok kita ya, tapi bahwa ya semua itu diupayakan sejahtera, tidak ada ketidakadilan. Keempat, subsidiaritas. Kelima, solidaritas, prinsip itu. Dan keenam, hak asasi manusia. Ketujuh, menolak kekerasan. Oleh sebab apapun perang itu mesti ditolak. Kedelapan, persaudaraan semesta. Kita lihat dalam 8 sikap politik, etika politik Katolik ini, tidak ada yang berusaha untuk menguasai politik. Iya. Ke-8 ini sifatnya sosial. Sosial. Iya. Untuk masyarakat, Untuk masyarakat. banyak. Jadi kita tidak memperjuangkan supaya orang Katolik menjadi presiden atau Katolik menjadi mayoritas, tidak ada. Yang diperjuangkan itu adalah sebuah keadilan sosial untuk siapa? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat luas. Jadi antara sosial dan politik itu sudah menjadi satu. Iya. Nah, bagaimana memperjuangkan itu? Banyak cara. Dengan mendidik masyarakat, mungkin juga mengkader tokoh-tokohnya supaya bagaimana mengkritik juga pemerintah dan lain-lain. Tujuannya ya untuk 8 ini sebetulnya yang diperjuangkan. Bagaimana kita harus menggarami perpolitikan itu. Bukan kita digarami oleh partai dan lain-lain, yang politik malah menggarami kita, tapi harusnya nilai-nilai ini kita bawa ke sana. Supaya orang-orang politik memperjuangkan ini. Kita akan mendukung segala hal yang memang mengarah ke sana dan akan menolak segala sesuatu yang memang tidak mengarah ke sana. Tidak mengarah ke sana. Ini jadi hubungannya itu Pak ya, antara yang sosial politik sama yang tadi yang saya agak penasaran di Injil itu 8 ini berarti 8 poin ini. Ya, itu bentuk daripada apa yang harus kita lakukan. Bentuk perwujudan dari kasih kita kepada Tuhan dan tanggung jawab kita pada kasih pada sesama, dan supaya orang juga bisa respect dengan kita, supaya kita juga bisa mewartakan, itulah yang disarikan, yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan berpolitik masa ini ya. Nilai-nilai yang disarikan dari kitab suci itu, dari ajaran Katolik, dimasukkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sosial. Sehingga ya satu kesatuan. Dan ini menarik sekali ya Pak Hendro, karena
mungkin tidak banyak yang tahu ya bahwa saripati dari kitab suci ternyata tidak untuk kekuasaan, tetapi tiga itu Ya, harusnya kita terwujud. bahwa ya itu bagian dari hidup kita supaya kita ketika waktunya datang yang kita tidak tahu kapan, Iya, iya, betul, kita betul. sedang melaksanakan kehendak Allah. Bahwa orang yang bekerja di Katolik mendapat keuntungan, mendapat gaji, mendapat dan lain-lain untuk hidup. Nah, hidup itu sendiri sebagai cara untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu. Jadi sebetulnya mulia sekali Iya. bahwa perpolitikan itu mulia kalau digunakan untuk tujuan itu, Tujuan yang baik. bukan untuk tujuan kepentingan diri yang sempit ya. Karena itu mulia, itu bagian dari perintah Tuhan. Karena nggak mungkin kita nggak mengasihi sesama kan. Iya. Kita mengaku bertuhan, berdoa sekian jam satu hari, betul. tapi kita tidak peduli pada sesama. Ya, bohong Nah itu juga, sekarang zaman ini yang disebut dengan toxic ya, Ya, toxic faith. Toxic. Ya, orang merasa benar sendiri Iya, ya, benar. lalu malah menyakiti orang lain, menyerang Betul orang sekali, lain Pak. dan lain-lain. Itu berarti tiga ini tidak sesuai ya. Walaupun berdoa full ya Pak ya, pagi, Nah, ya. siang, sore, malam Pak. Karena Yesus sendiri juga tidak berdoa terus. Toh. Iya benar. Nah kalau orang Kristiani itu namanya kan pengikut Kristus Iya, ya. betul, Iya. betul, Pak. Kalau kita nggak mirip dengan Kristus bagaimana? Malah Kristus bisa berapa? 3 kali 4 kali cuma dia doa ya. Dia juga berdoa. Jadi ada keseimbangan antara tiga itu. Karena yang nggak mungkin tadi sudah disampaikan kan, kalau kita mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi ciptaan yang lain. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan. Kalau mengasihi Tuhan dan mengasihi ciptaan lain, nggak mungkin juga kita tidak mewartakan yang Iya. baik itu Mewartakan pada yang yang lain. Soal orang mau percaya atau tidak, Ya, itu betul. kebaskan debu ya. Iya. Bebaskan Tapi kita debu. wajib untuk membawa ini. Jadi membawa agama pada sesuatu yang sangat simpatik dan menyentuh hati. Nah, Viola dikupas dalam tuh oleh Pak Hendro. Sangat tuh. dalam Sangat sekali. dalam sekali sampai kita oh. Iya, kita baru denger tuh ada 8 poin tadi. Iya, saya Bener, juga Viola baru baru Ada tahu. di bukunya Katolik itu apa? Katolik Iya. Canisius ya, kalau Harus mau dibaca baca. itu nanti. Ah, Tapi masuk akal memang 8 poinnya yang disampaikan Pak Andros. Iya ya, benar juga ya. Semuanya itu ya memang tidak ada unsurnya untuk meraih kekuasaan, memang untuk kerjanya untuk orang banyak dia untuk bilang orang itu loh. banyak. Untuk Untuk orang masyarakat banyak. luas. Bahwa akhirnya kita sendiri juga hidup kita baik, mendapat penghasilan baik, Iya. menyekolahkan anak dengan baik karena mewujudkan yang baik, ya itulah hak Ya, berkah seorang betul. keluarga. Betul. Tapi bukan semata-mata itu yang tujuan utama. Ya. Tujuan utama kita adalah mewartakan kehendak Allah itu, menjalankan, mewujudkan kehendak Allah Iya. dalam hidup kita. Luar biasa nih. Saya juga baru ngeh, wah, untuk orang banyak berarti memang harus dimasuk ke dalam otak dan hati kita, kerja kita untuk orang banyak, Untuk Viola. orang banyak, bukan untuk bukan ini. untuk kita sendiri. Kalaupun hasilnya ada itu berkah. Iya, Ya. berkah buat kita. Betul. Kita bekerja mendapat hasil kan, Iya, betul, betul. untuk hidup. Tapi yang penting buat orang banyak dulu. Iya, Iya. nah, itu aspek sosial kan. Iya, betul. Aspek sosial benar sekali. Nah, jadi ada satu lagi pertanyaan Viola yang telah Bapak jelaskan tadi, tapi masih kayak kurang-kurang nih. Nah, salah satu itu dalam pandangan Pak Hendro sendiri nih, seperti apa posisi awam dalam dunia masa kini, dalam kehidupan sosial, khususnya di Indonesia, terutama berkaitan dengan kondisi pluralisme dan demokrasi yang ada di Indonesia. Wah, Oh, dalam banget tuh politik dalam kita banget nih. tuh. Ya tantangannya banyak ya. Kita pada negara kita hidup, berarti hidup itu kan panggilan. Iya. Kenapa kita tidak lahir di Jerman? Kenapa kita tidak lahir di Jepang? Iya. Kenapa tidak lahir di Afrika, tapi lahirnya di Di Indonesia? Indonesia. Tentunya itu pertama-tama sebuah panggilan. Karena Tuhan memang menugaskan kita di Indonesia. Nah, situasi Indonesia sendiri apa sih sebetulnya yang sedang terjadi ya? Satu, bahwa sumber daya alam kita kaya, Kayak betul. apalagi sekarang punya nikel, nikel sedang naik daun Naik dan daun. lain-lain. Tapi di ASEAN sendiri tingkat pendidikan kita kalah dengan banyak. Iya, Bukan kurang. cuman kalah dengan Singapura, Malaysia, kalah dengan Brunei, Oh. kalah dengan Thailand, kalah dengan
Vietnam kalah dengan Filipina sekarang. Iya. Iya. Yang nampak sekali Vietnam mengejar, Pak ya. Jadi Luar biasa. ini sebuah tantangan yang begitu besar pada situasi ini karena tingkat pendidikan itu rendah. Mm-mm. Nah, terutama bahwa kita harus mengedukasi masyarakat. Ya. Mm-mm. Sekarang Indonesia kaya tapi pendidikan rendah. Dan kecenderungan politik dengan segala trik-triknya ya dengan dunia digital sekarang akan berusaha membodohi Publik. rakyat untuk kepentingan kelompok elit Ya, tertentu. betul. Kita nggak bisa ngomong bahwa politik itu benar-benar bersih. Di Iya. belakangnya pasti ada backing yang Yang menguasai, Pak. iya, Ada yang sesuatu. mau rebutan nikel, ada rebutan sumber daya alam, Iya. macam-macam Orang-orang rakus lah, Pak ya, di orang-orang rakus. belakangnya. Nah, dalam perspektif ini menurut saya panggilan yang utama adalah bahwa nilai-nilai kesejahteraan bersama, 8 nilai itu, persaudaraan semesta, menolak kekerasan, hampir semua ini nilai-nilai universal daripada agama. Iya. Bukan hanya milik Ya, Katolik saja. betul sekali. Semua Itulah agama. kita mau harusnya mendidik umat untuk bagaimana ini menjadi tujuan utama kita. Biarlah orang politik bermain catur seperti apa. Ya, Iya. betul. Sekarang kita ini digiring ke sana ke sini, belum tentu Ganjar dan Prabowo itu tidak jadi satu nanti Iya, munculnya dan benar. lain-lain. Kita tidak usah bingung. Tapi siapapun kita pokoknya yang memperjuangkan hal-hal yang baik kita dukung. Iya. Itu menjadi ya kita didik ke masyarakat. Jangan bingung terhadap propaganda Iya, apapun. betul. Tapi kita benar-benar memperjuangkan kepentingan bersama ini dengan baik. Dengan Kita nggak baik. usah bingung, tidak usah takut. Kita sama-sama bergandengan tangan. Nah, kalau ini kita bisa setidak-tidaknya ini bisa kita wartakan ke orang luas, ini akan menggarami banyak hal. Iya, betul sekali, Pak. Sehingga para politikus kita juga, kamu kalau tidak mengarah kepada kebaikan Iya, bersama, benar. ya kita Kipas, tidak iya, dukung betul, ya. betul. Kita tolak, kalau perlu kita demo, kita bongkar supaya dipenjara dan lain-lain, supaya benar-benar semua sistem itu bergerak menuju hal yang baik. Yang baik. Iya. Itulah tugas kita sebagai awam, sebagai umat beragama. Sebetulnya ini universal. Iya, universal. Negara mana yang agama mana yang tidak mengajarkan kebaikan, Betul. Iya, betul. Betul, Iya. betul. keadilan, misalnya ya kesejahteraan bersama. Agama mana yang mengajarkan pembunuhan juga tidak ada. Tidak ada. Sebetulnya di situ Benar sekali. ini Pak. nilai-nilai Pak Hendro. universal. Dan memang ini kata kuncinya memang seperti itu ya Pak ya, bahwa ya kalau politikus yang bermain sendiri ya sudah, yang penting kita warnanya sama, gerakannya untuk yang tadi untuk orang banyak, kesejahteraan bersama. Dia ya politikus mau main catur seperti apa ya biarlah mereka Biar main aja sendiri ya Pak main ya. sendiri ya. Yang penting Kita kita nggak usah bingung, tapi Iya, betul. pokoknya kita arahnya hanya itu. Undang-undang apapun kita lihat bahwa apakah dia omnibus Untuk, law ya. atau yang macam-macam, kita lihat apakah mengarah pada kebaikan Kebaikan itu. bersama, Kalau ya. mengarah kita dukung. Betul, Orang betul. lain mau bermain ya silakan ya. saja ya. betul sekali. Kalau yang tidak sesuai ya kita dari awal ya harus Tidak usah dukung. protes, Iya. protes dengan Benar keras semaksimal yang kita bisa. Ini memang menjadi sebuah catatan atau ya dalam tanda kutip tugasnya awam itu memang seperti itu Pak Hendro, atau memang hanya kelompok tertentu awam, karena kalau kita bicara awam wah ini kalau jadi semuanya tugasnya ini nanti orang Katolik itu kan ada komisi kerawam, biarlah komisi kerawam dia bilang gitu loh. Sekarang pertanyaan saya begini, apakah bahwa kalau mencintai Tuhan itu harus mencintai sesama itu tugasnya kerawam? Enggak tuh. Itu pertanyaan tepat sekali. Ini pertanyaan Apa tepat hanya sekali. kerawam yang harus begitu ya? Iya. Betul Apa yang sekali. mewartakan itu harus hanya Kerawam saja. Kerawam saja. kerawam saja atau pastor saja, atau Benar. kalau umatnya tidak menarik hati, mana orang lain juga mau terima ajaran ya kan? Iya, betul sekali. Jadi Jadi ini panggilan semua menurut Betul saya. ya?
Kerawam hanya mungkin memfasilitasi dan mengorganisasi. Tapi semangat ini memang harus dibangun secara bersama-sama. Tapi kita harus lihat bahwa ada kelemahan dalam masa-masa ini. Wah, di mana itu Pak kelemahan? Banyak awam yang tidak sadar akan tugas ini. Ya, Nah, Itu banyak. faktanya. Iya, itu. Kalau kita bicara aborsi, gereja Katolik itu kan sudah menolak setengah mati. Iya, betul. Sekarang yang mempromosikan paling utama aborsi, Joe Biden, Iya, betul. Presiden Amerika. Amerika. Apa? Katolik. Katolik, iya. Kita menolak prinsip kedua adalah prinsip mendukung kehidupan. Iya, iya, betul. Presiden Filipina yang lalu Duterte melakukan hukuman Hukuman mati mati. setempat Kepada banyak ini, sekali, iya. banyak sekali kan itu. Agamanya apa? Katolik. Katolik. Negaranya 90% Katolik. Katolik. Bahwa kalau nilai-nilai ini tidak dibawa, bagaimana mungkin kita mengatakan saya mencintai Tuhan, Iya. tapi saya tidak peduli dengan sesama kita. Perlu dipertanyakan imannya berarti. Betul sekali berarti. Walaupun doanya mungkin 10 jam atau Iya, betul sangat sekali. kusuk dan lain-lain, bagaimana mungkin saya mencintai Tuhan tapi tidak mencintai sesama, Sesama. Iya. tidak peduli hal-hal seperti itu. Filipina mayoritas Katolik. Katolik banget ya, betul. Kalau sekarang dilihat negara-negara yang menyetujui eutanasia di daerah Amerika itu mayoritasnya Kristen Iya, sama Katolik ya. LGBT yang mengesahkan mana juga Iya, bukan Jerman negara-negara Muslim, Iya, malah betul. Malah negara Kristen, iya. Jadi Jerman. ini membangun kesadaran awam bersama akan tanggung jawab dari seluruh konteks ini menjadi PR paling berat. Iya. Iya, menjadi contoh kecil juga. Jangan tanyakan berarti kenapa umat di lingkungan itu saya sepertinya nggak akrab atau ini lingkungan saya ini cuek-cuek aja. Rupanya mungkin dari kita sendiri ya Pak ya. Iya. Iya, Nah, ini awalnya. dari situ memang gereja harus bergerak keluar. Jadi tanggung jawab yang paling mendasar itu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama dan sebuah perintah diutus untuk mewartakan mewartakan, Injil itu harus memang dihayati oleh seluruh umat. Iya, benar. Bagaimana kita nggak peduli dengan tetangga Ya. sebelah lalu kita mengatakan kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Iya. Nah, Wah, nggak masuk akal sekali itu Pak ya. Kalau tetangga sebelah, saya nggak kenal. Lingkungan saya cuek-cuek, padahal dia masuk Iya, rumah dianya langsung diem diem. aja. Aduh, benar-benar kata Pak Hendro tepat sekali nih. Kalau dari hal yang kecil Viola kita nggak perhatikan, ya nggak usah ngomong yang gede-gede berarti Iya, nih. bener banget. Intinya seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya tuh ada satu poin nih dari pembahasan yang tadi yang Vio juga notice, di mana seberapa jauh saat ini kaum awam telah berperan dalam kehidupan sosial kita saat ini. ya sebetulnya kiprahnya kalau dilihat dari sejak kemerdekaan itu luar biasa. Oh iya. Monsinyur Sugio Pranoto sendiri pada saat itu karena kasihnya kepada sesama, perwujudan kasih kepada Tuhan, dia malah memihak Indonesia daripada memihak penjajah Iya, betul. yang membawa itu. Sehingga muncul 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi itu sudah lalu para banyak pejuang kita yang Katolik juga ya di situ banyak nama, lalu Pak Kasimo dan lain-lain. Iya, betul. Cuman justru setelah kemerdekaan itu berlangsung lama, pelan-pelan ini agak Mengendur atau menurun atau melemah, Pak? Istilah melemah ya. melemah karena pengaruh dunia itu sendiri. Iya. Dunia digital itu membanjiri manusia dengan informasi-informasi sehingga hal-hal menjadi dangkal. Iya. Tidak dihayati secara benar. Iya. Orang menjadi sulit berefleksi. Memang kadang-kadang sengaja dibuat itu supaya elit-elit politik dan penguasa ekonomi itu dengan mudah mendikte masyarakat ya untuk ketakutan belanja sesuatu atau memilih sesuatu dan lain-lain. Memang ada tantangan zaman di seluruh dunia. Iya. Juga begitu.
Bukan Nah, hanya ini di penting Indonesia. kita sadari dan kemudian ya kita hidupkan lagi. Ya, Kalau betul saya sekali. menjadi Katolik itu Tuhan mengharapkan apa dengan kita? Iya, Ya tugasnya kembali apa? lagi, perintah Betul. mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mewartakan lagi. Karena semua dari ajaran itu dirangkum menjadi itu. Iya. Nggak Apa ada yang apa lain. karena faktor Orde Baru begitu punya strategi yang bagus membuat semuanya menjadi lemah nih Pak. Ya, Katolik jadi melemah setelah pasca kemerdekaan. Semua politik, semua kekuasaan tidak ingin dikontrol rakyat. Iya sih benar. Sebetulnya Masuk akal sekali sih arahnya memang. arahnya kan seperti Arahnya itu. seperti itu memang. Tinggal rakyat itu seberapa cerdas ya. Ya, ya betul. Untuk di negara-negara maju mereka pakai kepentingan, Kepentingan. identitas, ya toh, identitas. Misalnya Xi Jinping bilang 100 tahun penghinaan. Ya, betul. Nah, untuk membangkitkan rakyatnya. Lalu Trump bilang make America great again. Ya, Iya, lebih besar betul. lagi Lebih ya. besar Iya. lagi. Untuk dukungan politiknya. Kalau di Indonesia karena tingkat pendidikan masih rendah dan masyarakat religius, isu-isu agama itu menjadi Iya. menarik. Tapi Menjadi isu suatu yang- agama tidak menarik dipakai di negara maju, nggak Iya, laku. betul sekali, Pak. Nah, isu-isu identitas itu di negara maju menjadi kuat gitu ya. Iya. Tapi benarkah mana aja agama yang mengajarkan untuk menyakiti orang Iya. lain dan lain-lain seperti itu ya? Pada intinya kok rasa tidak ada sebetulnya. Tidak ada sama sekali tidak ada. Memang itu jadi ini ya Pak ya kayak suatu saya bilangnya bertolak belakang benar. Kita yang istilahnya dengan tradisi kuat Katolik, lalu apa namanya mereka-mereka yang sudah di negara maju, Iya. walaupun tidak ya seperti Pak Hendro bilang tadi LGBT disahkan di Amerika, Joe Biden sendiri mendukung ini, kita sendiri yang istilahnya begitu nampaknya religius lah di Indonesia nih, malah dipancing sedikit dengan agama, cuah meletup. Iya, meletup-letup. Meletupnya sudah luar biasa, Pak. Karena kita tidak terbiasa untuk merefleksikan. Hmm. Kita terbiasa untuk hadir dalam rutinitas. Nah, iya betul. Karena sudah situasi nyaman ya. Ya betul. Tidak ada perang, kita biasa pokoknya minggu itu ke gereja. Iya benar Pak. Kalau romonya ngomong Tuhan sertamu, kita jawab Tuhan Dan sertamu sertamu juga. Kalau itu hostinya diangkat, kita berlutut. Iya, Kalau betul. Bapa kami kita berdiri. Kita sudah tanpa dipikir pun Sudah otomatis. tahu. Otomatis, Otomatis. Dalam ritual hidup juga begitu sudah, karena lampu merah ya berhenti. Kadang sambil ngelamun kita naik kendaraan ya sampai di tempat karena kebiasaan dan lain-lain. Kita jarang merefleksikan. Nah, padahal iman itu seharusnya melalui sebuah refleksi itu kita bisa maju Iya, proses betul. imannya. Tanya pada diri sendiri atau kita harus berdialog perjumpaan dengan Yesus. Tanya apakah benar saya sudah melaksanakan kehendak-Mu? Iya. Iya. Apa betul. benar saya diciptakan untuk seperti ini? Apa yang kurang? Dan Iya, itulah kita terus membarui diri. Sehingga kita juga tajam. Bukan hanyut ikut arus-arus Ikut yang arus. sudah Iya, betul Pak. ditata itu, tapi kita juga bisa mengambil sikap. Sehingga kalau arah dasar itu menjadi garam, garam sendiri sesuatu yang berbeda Iya, di tengah benar. laut itu kan, yang kecil diberikan tapi memberi rasa kepada semua. Ya, Nah, kalau kita sendiri rasanya sudah sama dengan ini, mana bisa Betul memberi sekali. rasa asin gitu Iya, ya. betul. Benar Pak. Nah, garam itu bisa dilatih dengan kita merefleksikan betul, berdialog dengan Tuhan, apakah benar apa yang kau kehendaki dari hidupku itu. Iya. Nah, kalau semua orang, bukan hanya Katolik ya, semua orang beragama mau kembali ke situ, Betul. dalam nyata tidak cuma menjadi front pembela agama A, Iya, agama B, lalu reaktif, kalau gerejanya diprotes lalu marah, Marah. siap dan lain-lain. Bukan hanya itu, tapi benarkah hidup aku, keseluruhan hidup itu sudah seperti yang Tuhan Iya, Kehendaki. betul. harapkan? Ya, kalau belum ya mari kita Refleksi tadi ya. bertobat Refleksikan dan lagi. memperbaiki hidup ya, hanya itu ya.
Viola sudah bertobat. Kadang manusia udah bertobat tapi diulangin lagi. Tomat ya. Oke, nah kita ini kan bicara dengan konteks politik ya, Ko Meki, Pak Hendro. Jadi, nah sebenarnya itu bagaimana sih peran awam secara nyata sebenarnya agar mampu berperan dalam kondisi sosial, gitu Nah, loh. kenyataannya nggak bisa tidak, kita itu bagian dari masyarakat. Betul. Betul sekali. Kita itu bagian dari masyarakat. Kita nggak bisa khotbah di gereja. Ya, Ya, betul. homili itu memang tempatnya hierarki Ya, ya. betul. Tapi kita sebetulnya bisa di masyarakat. Mengajak orang bukan pertama-tama menginjili gitu ya. Kalau menginjili di pasar-pasar ditangkap kita ya. Tapi pertama-tama menunjukkan bahwa hidup orang Katolik itu baik. Ya, betul. Peduli pada keadilan, peduli pada sesama, mau berkorban dan lain-lain. Dan ketika mereka melihat bahwa hidup kita baik seperti orang pada jemaat perdana, lalu orang mulai tertarik, apa agamanya dia? Iya, Iya. baru. Apa Nah, agamanya dia? itu sebuah pewartaan ya, sudah ya, orang mau apa tidak Iya, tentunya betul. bukan kita, tapi bahwa kita sudah menjalankan kewajiban hidup kita dengan mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama, lalu juga kita mewartakan bahwa ini loh ada Katolik dalam hidup itu. Iya. Nah, itulah sebetulnya perspektif yang kita bangun dalam kehidupan sehari-hari sebagai pekerja, sebagai sopir, sebagai apalah, dokter, sebagai apapun di tempat masing-masing, sebagai mahasiswa. Iya. Bahwa saya tidak egois. Saya mau memperjuangkan kepentingan semua. Saya bersolidaritas, saya mau subsidiaritas, saya dengan lingkungan juga peduli dan lain-lain dalam itu. Ya, kehidupan interaksinya loh, ya. Hendro ya. Itulah bahwa akhirnya itu menggarami. Iya, betul sekali. itu. Nah, kita sebagai kaum awam nih, boleh nggak kita sebenarnya itu berpolitik, Pak, gitu? Ya harus. Harus ya? Kalau enggak, siapa yang harus menggarami politik? Iya, Iya, betul. Karena sekarang nasib semua orang, saya udah bilang, sosial dan ekonomi juga tergantung kebijakan politik. Politik. Iya, benar. Nggak sekali. bisa kita nanam pohon, umat Katolik suruh Iya, nanam betul. pohon, yang lain nebang Nebang pohon, ya pohon. buminya tetap hancur. Walaupun saya tidak ngomong itu sia-sia ya, Iya. ada baik tapi nggak nolong gitu Ya, ya. iya. Supaya bisa nolong, kita harus bekerja sama dengan semua. Dan sebetulnya nilai-nilai ini universal dari semua agama. Iya, benar. Tinggal masa yang nilai-nilai yang utama dari agama itu kalah dengan pengaruh-pengaruh kepentingan yang ada di luar ini. Itu sebetulnya tantangan kita toh. Masa Iya, kita iya, orang betul. yang beragama, katakanlah Indonesia ini 100%, tidak ada 90,9%. Iya, betul. Semua di 100%. KTP pasti beragama, nggak mungkin tidak. Sudah 100% begitu, tapi ternyata hidup kita itu malah dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai agama. Iya. Cara berpolitik awam yang paling sederhana itu gimana, Pak Hendro ya? Berpolitik itu luas. Hmm. Dari mendidik masyarakat itu juga berpolitik, menyiapkan kader, mendidik kader itu juga berpolitik, lalu juga menginspirasi. Saya kadang-kadang kagum dengan keluarganya Gus Dur. Iya, Dia betul. bikin Wahid Institute, Iya, benar. lalu juga Ma'arif Institute, Ma'arif Institute, iya. warisannya Buya Ma'arif Iya, ya. betul. Dia tidak usah banyak omong, dia lakukan survei diam-diam, Iya, dan benar sekali. kemudian disebar pada masyarakat. Ini loh ada kecenderungan radikalisme yang Iya, begitu benar. hebat gitu ya. Dan kemudian semua bereaksi menurunkan itu. Itu berpolitik itu. Mencegah kekerasan kan, Betul, mencegah sekali. radikalisme dan lain-lain. Banyak hal. Kita punya banyak pendidikan Katolik, sekolah Katolik, universitas Katolik Iya, dan iya, lain-lain. betul. Kenapa kita tidak lakukan hal yang seperti itu? Hmm. Banyak cara. Betul, betul, Pak. Termasuk juga mendukung misalnya kader-kadernya yang memang sudah dibekali dengan itu untuk menjadi dan lain-lain. Tapi kesadaran itu masih sangat kurang ya. Iya, Sehingga betul, Pak. masih seakan-akan itu
ya tugasnya kerawam saja, ketua Iya, kerawam. betul. Nah, Ketua kerawam lah. di lingkungan-lingkungan atau di paroki juga ada seksi kerawam, tapi ya pokoknya ada saja ya, Iya. tapi tidak ada. Kita Betul. lebih sibuk dengan menghias gereja, Iya. membangun gereja dan lain-lain yang sebetulnya baik, tapi butuh keseimbangan. Betul. Saya udah katakan di awal bahwa antara agama dan kemanusiaan itu harus seimbang supaya bisa sama-sama. Yesus pun juga melakukan itu. Jadi kalau agama sendiri tidak peka terhadap kemanusiaan, ya orang tidak simpatik. Iya. Kalau tokoh-tokoh agama juga tidak peka terhadap kemanusiaan, orang tidak simpatik. Kalau tidak simpatik ya pasti dangkal. Dari mana orang Iya, Pak. mau mendengar? Saya tadi ambil contoh guru matematika aja. Iya. Harus bermoral ya, padahal dia nggak ngajar moral, Moral. hanya ngajar Iya. matematika toh. Nah, kita itu mau mewartakan iman, sebuah cara hidup yang lebih dari segala. Nah, kalau orang tidak simpatik dengan kita, bagaimana itu bisa jalan? Secara umum mungkin Pak Hendro ya, bahwa umat Katolik ini selalu identikan berpolitik itu ya kekuasaan, padahal sebenarnya yang Mana ada iya, dari nilai ini yang memperjuangkan? betul. Padahal Sekarang sebenarnya ditanya aja, bagaimana kamu memperjuangkan misalnya lingkungan caranya paling utama dengan nanam pohon? Nggak Iya. bisa. nggak bisa. Harus Betul. dari kebijakan Iya. itulah Sana. yang utama. Bagaimana memperjuangkan supaya aborsi itu tidak terjadi? Harus dari undang-undang sana, tidak boleh aborsi. Iya, Kalau betul. di sana diizinkan jebret ya langsung Iya, Langsung. semua orang jebol langsung. ya. Sah sekali jadi Ya, makanya. Iya. bagaimana mau memperjuangkan segala macam eutanasia atau kekerasan supaya tidak ada tindak kekerasan dan lain-lain dari undang-undang. Selama undang-undangnya ada hukuman mati ya pasti tetap ada hukuman mati. Iya, betul. Semua kebijakannya sekarang produk politik kok yang mengatur hidup bermasyarakat itu. Ini Pak, Jadi ini. misalnya kan nanti tahun 2024 kita mau nyoblos. Ya. Nah, itu salah satu bentuk kaum awam berpolitik bukan? Loh iya, nyoblos itu tindakan berpolitik. Tapi politik itu tidak hanya kegiatan 5 tahun sekali. Oh iya. Kadang-kadang ini salah dipahami. Nah, itu. Seakan-akan kalau sudah nyoblos, Selesai. kita sudah Selesai. melakukan tanggung jawab Politik. Iya. Selesai. Bahwa politik itu selain nyoblos juga harus mengawal Iya, tiap betul, saat betul. itu. Mengawal kebijakan-kebijakan yang keluar itu apakah benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan. Makanya juga pertanyaannya, kalau bagaimana ya kita bisa efektif mengawal kalau tidak ada orang kita di dalam. Ya. Informasi pun tidak tahu-tahu sudah diketok palu. Sudah disahkan. Dan lalu demo berjilid-jilid sudah itu. Ya. Nah. Lalu tanggung jawab kita terhadap kemanusiaan itu kasih kepada sesama itu bagaimana kita mewujudkan. Ya kalau ditanya itu ya caranya bagaimana coba. Harus ada. Kalau itu sudah diketok palu dan ternyata undang-undang itu misalnya membuat ketidakadilan yang sekarang ini kan terjadi ketidakadilan yang miskin makin miskin, yang Ya, kaya ya, makin betul. kaya Kaya. sehingga jurangnya makin. Bagaimana kalau undang-undang itu menambah jurang itu bukan mengurangi jurang itu? Berarti prinsip kesejahteraan bersama kan Tidak tercapai. tidak Ya. malah jauh. Iya. Malah jauh, dari malah. sana ya. Dan itu memang yang tadi Pak Hendro bilang bukan urusan 5 tahun sekali, tapi ya mengawal. Nah, Iya, tapi kesadaran ini keseluruhan hidup, keseluruhan panggilan kita untuk mengikuti sebagai orang Kristiani. Kalau enggak bagaimana kita? Ya. Apa kita mau ya sudah pokoknya kayak berdoa banyak, misa banyak, lalu saya nggak usah peduli terhadap semua Nah. itulah. Tidak Orang peduli makin pada sekitar. miskin mau mati lah Iya. gitu ya. Sama Bisa juga- nggak kita sama juga mengatakan nol, iya. gitu? Iya. Apakah benar ajaran agama kita bicara iya, seperti betul. itu? Yesus itu orang belum makan aja 5.000. Iya, Kamu benar. harus memberi mereka Kamu harus memberi makanan. Makan. Lalu kalau kita ngomong kita orang Kristiani dan tidak peduli, lah sebetulnya kita itu ikut siapa? Iya, itu betul. Iya. Ini yang menarik sekali Pak. Contoh kecilnya ya
ketika murid-muridnya berkata nggak mungkin ini cuma ada ini, ya kamu harus kasih makan. Iya, harus dia bilang harus. Bahwa kita harus mengupayakan bahwa Iya, harus diupayakan. dunia tetap dunia, bukan surga ya. Iya, Tidak akan benar. jadi, tapi seluruh hidup kita melaksanakan kehendak Allah itu berarti ya ambil bagian mengupayakan itu. Dan sebenarnya ya apapun yang dilakukan Yesus itu ketika pewartaannya itu sebenarnya wujud dari ya tanda petik wujud kehidupan politik sebenarnya Pak Hendro ya, bahwa Ya, ngasih zaman makan orang sekarang banyak. nggak bisa. Kalau zaman dulu politik tidak terlalu Ya, mengatur betul. ya masyarakat, sehingga kalau orang miskin ya bikinlah rumah sakit Katolik, Ya, ya, bikinlah betul. sekolah Katolik. Mungkin zaman itu cukup. Jemaat perdana karena dimusuhi dia Ya. sembunyi-sembunyi, yang penting hidup baik. Ya, ya, Rukun betul. karena nggak bisa. Nggak bisa ngapain. Situasinya beda ya. Beda, betul. Tapi sekarang bagaimana bisa mewujudkan itu tanpa politik? Iya. Itu Nggak bisa. pertanyaannya ya. Karena semua kebijakan kok Sampai mungkin pakai sepatu pun akan ada undang-undang itu. Iya. Sangat mungkin ya Viola ya. Iya. Tapi kan kita nih ada stigma minoritas ya sebagai Nah. orang Katolik nih. Nah, itu menarik salah nih. satu tentu menjadi bayang-bayang bagi kita sebagai umat Katolik untuk bereaksi dalam kehidupan sosial yang berdampak. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyikapi hal tersebut, Pak? ya, pertama-tama stigma itu harus dihilangkan. Hilangkan. Kita pertama-tama tidak mewartakan bahwa ini kamu harus inilah Yesus Kristus di, Iya, iya, betul. di pasar-pasar. Tapi kita mewartakan bahwa nilai-nilai kebaikan hati itu baik, kesejahteraan bersama supaya kita itu Iya. sama-sama enak. Jangan ada yang naik Lamborghini, Iya. yang satu Iya. mau makan nggak bisa. Nggak bisa makan. Ketimpangan ya, Pak. Ketimpangan Ketimpangan. yang seperti itu, dan itu nilai-nilai universal. Kita maju sebagai warga negara, dan bahwa akhirnya orang melihat, oh ini orang Katolik ini baik ya. Itulah yang kedua. Tapi pertama-tama kita tidak membawa Katolik kan. Iya, betul. Kita tidak memperjuangkan supaya Katolik itu dapat dana atau Betul. mendapat prioritas dengan tidak. Kita memperjuangkan semua, makanya aspek sosial kan ini. Iya. Aspek masyarakat, kita memperjuangkan masyarakat luas. Semua, tidak peduli apa agamanya. Kalau kita melarang aborsi, bukan hanya berarti kita tidak ingin ada aborsi di anak-anak Katolik, tapi semua umat manusia itu jangan aborsi, Iya, apapun betul. agamanya kan Apapun itu agamanya. sebenarnya. Demikian juga hukuman mati dan eutanasia dan lain-lain. Jadi kita sebetulnya tidak ada minoritas dan mayoritas dalam hal ini ya. Iya. Harusnya kita hilangkan stigma itu, kita bisa berjuang justru bergandeng tangan dengan yang lain. Karena zaman ini tidak ada satupun masalah yang bisa diselesaikan oleh satu agama sendiri. Ya. Harus bersama-sama. Nggak bisa. Nggak ada. Bagaimana Paus dengan sedih hati selalu mengajak terus ya. Iya. Dia sampai mengunjungi tokoh Muslim, tokoh Iya, betul. Yahudi, tokoh Kristen, sampai tokoh ateis dan lain-lain, karena nggak bisa. Iya, betul sekali. Di tengah dunia yang keragaman seperti ini tuh, kalau kita hanya bisa bekerja sama dengan umat Katolik, ya percuma, berarti kita terjebak dalam kesempitan, Iya. Betul. nggak bisa mengupayakan hal yang baik, Baik. atau kita sendiri malah tidak adil sebetulnya. Dan itu memang bukan warnanya Katolik kalau seperti itu ya. Ya, bukan dong. Kita tidak mewujudkan kesejahteraan Betul. bersama, Iya. tapi hanya kesejahteraan di Kita antara sendiri. orang Katolik, gitu kan? Bukan prinsip itu. Maka stigma minoritas itu menjadi salah kalau cara pandangnya bahwa kita hanya Ya, berbuat untuk kita untuk sendiri ya, Pak ya. kita sendiri, dan kita dikungkung oleh kesempitan kita sendiri. Iya, iya, Tidak, benar-benar. kita warga negara loh. Iya, Iya. iya, benar. Kita warga negara, bahwa kita harus bersyukuri bahwa kita lahir di sini, cari makan di sini, Iya, betul. besar di sini ya. Faktanya kan itu, berarti memang Tuhan memanggil kita untuk berkarya di tempat ini, Mengutus. bukan berkarya untuk Iya. negara Iya, lain. Iya, betul. betul. Diutus secara ini luar biasa oleh Tuhan berarti Pak. Lu anak orang Indonesia lahir di Palembang ya. Tugasmu ini loh. Jangan minta lahir di mana-mana loh, Viola. Tapi kan kita nih kalau ngomongin mayoritas atau minoritas, kita sebagai Katolik ya tetap minoritas kan Iya. di Indonesia. Nah, kayak salah satu contoh di politik nih, kayak
kamu itu nggak boleh gitu, kamu Katolik kamu nggak boleh masuk DPR, atau ada stigma-stigma yang seperti itu. Nah kita tuh nanggepinnya tuh gimana sih? Kalau ada beberapa orang kan pasti kayak kesel mungkin. Nah, cara yang baik untuk menanggapin stigma minoritas itu gimana sih Pak? Mangkel. Eh, sepanjang zaman yang namanya dunia itu nggak pernah jadi surga. Iya. Kamu di negara yang mayoritas Katolik pun Tetap ketemu aja ya. masalah. Benar sekali. Tetap aja Ditempatkan masalah. dimanapun masalah. Betul. Nah, bagaimana kita menerapkan cerdik seperti ular dan tulus Nah. seperti cerdik seperti Ular. ular dan Ular. tulus Tulus seperti seperti merpati merpati, itu betul. dalam kehidupan itu. Toh berpolitik itu tidak harus misalnya menjadi, kan saya bilang banyak cara Iya, ya. betul. Banyak cara. Jadi kita harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa memilih orang Katolik itu tidak rugi. Iya betul. Iya, betul. Karena dia tidak egois memperjuangkan agamanya sendiri. Dia pasti akan mementingkan bahwa Kesejahteraan orang banyak, umum. Iya. Jadi memang salah kalau orang Katolik menjadi menjadi tokoh politik lalu hanya diminta nyumbang gerejanya sendiri Iya. dan Iya. lain-lain. Tidak, justru kita harus menunjukkan orang Katolik itu memperjuangkan semua. Sebuah sisi keadilan untuk semua, bukan untuk kepentingan Katolik. Iya. Itulah sebetulnya tantangan kita. Iya, betul. Nah, kalau masyarakat tidak melihat itu dan kemudian tidak simpatik dengan Katolik, kemudian apalagi minoritas selalu tidak mau memilih yang Iya. Katolik, ya salah kita sendiri. Iya, Iya. Emang salah siapa? salah kita sendiri. Ya, salah kita sendiri kan. Kalau memang tidak mau, ya memang apalagi maksud dengan Viola tuh ya sudah minoritas, nggak bisa pasti jadi seseorang yang tokoh malah korupsi, aduh tambah lagi kita jadi minoritas ini ya, maksudnya seperti itu ya Viola ya. Iya betul. Saat ini lebih parah kan, Lebih satu parah. menteri satu-satunya ya. Nah, menteri satu-satunya, dan itu sebuah pukulan barangkali. Iya. Tapi saya setuju dengan yang Pak Hendro bilang ya, kalau cara pandangnya minoritas kita itu adalah karena kita bekerja untuk kelompok kita sendiri, ya kita minoritas memang. Iya. Tapi kalau misi kita tuh, ingat misinya tuh, yuk kasih makan 5.000 Iya, orang. iya. Nah, semua. harus itu. Kita berjuang untuk semua. Kenapa kita harus Betul sekali, Pak. merasakan minoritas? Benar Saya banget. memperjuangkan kamu, Iya, kok. Bukan saya, bukan memperjuangkan diri saya Iya, sendiri benar. loh, Benar, dan Pak. keluarga saya. Dan itu menjadi buyar stigmanya Iya. Viola. Jadi kita sebenarnya mayoritas nih dalam skup. Kita membongkar stigma kita sendiri. Iya. Ya. Dalam skup tugas perutusan kita tuh mayoritas sebenarnya itu. Mm-mm. Kalau kita bilang minoritas malah kita terkukung terus loh Viola. Gitu kurang Iya, lebih. tapi kan kita tetap contoh Viola nih, Viola masih mahasiswa kan, Heeh. masih suka ngerasa minoritas, apalagi sekarang kan kuliahnya di Unsri itu kan banyak Muslim ya, jadi apalagi Viola bermain di politik juga kan, sosial politik, jadi kayak banyak omongan yang untuk apa sih, untuk apa sih, Untuk apa gitu, sih? gitu. Seringkali tantangan atau kesulitan itu juga blessing in disguise. Yes. Ya, Ada berkah tersembunyi. ada berkat tersembunyi. Berarti orang kan memperhatikan kamu Ya. sebagai yang unik ini, yang Yang minoritas yang ini minoritas yang bagaimana? beda. Kalau kamu bisa membawa sesuatu yang baik, Ha-ha, bahwa ha. kamu peduli dengan yang lain, kamu mau berkorban untuk kepentingan yang lebih luas dan lain-lain, Malah ini kamu Pak. sudah membawa pewartaan itu. Iya, Iya. betul sekali. Iya, Malah itu sudah menjadi bagian dari kewajibanmu sudah. Dan tidak usah cari perhatian, mereka sudah memperhatikan. Memperhatikan karena kamu malah ya. kan aneh sendiri kan, itu unik sendiri kan. benar karena Pak. minoritas itu. Heeh. Justru malah mereka kalau memperhatikanmu berarti mereka sudah tahu nih, oh orang Katolik ini ciri khasnya Iya. seperti ini loh. Berarti Viola sendiri juga harusnya mencerminkan Iya. sebagai umat Katolik ya. Kadang-kadang saya lihat juga para suster itu udah luar biasa. Naik ke angkot, pakai betul. Iya. jubah suster kan. Bener. Ke pasar Ya, lagi orang Pak. sudah melihat inilah Katolik. Iya. Tinggal bagaimana orang melihat perbuatannya baik atau tidak. Iya. Nah, kalau memang baik, nah itu sudah pewartaan. Iya. Tidak usah bawa Injil Iya, kemana-mana, benar. dibuka bab apa, kitab apa, ini tidak. Tapi dia sudah mewartakan.
Dan kalau Akhirnya, suster ke pasar itu semua pedagang tahu tuh, Bu Suster, Bu Suster. Wah, Iya. saya dengar aja, iya, wah ini luar sudah biasa. tidak Saya. kalau dia lembut, dia dan lain-lain dia sudah melihat. Mm-mm. Ingat mama saya masuk Katolik karena Suster. sekolah Suster. itu. Ya, kami sekeluarga sekali. pindah Katolik karena karena Wujud. karena Iya. sekolah Katolik itulah Melihat pada masa wujudnya. itu. Berarti misalnya nih kita ngebuat tanda salib contohnya di depan umum, kayak Viola buat tanda salib di kampus. Nah, itu sudah salah satu pewartaan juga berarti. Setengah. Setengah. Oh, setengah. Tanda Setengah. salib itu menyatakan bahwa kamu orang Katolik. Iya, Iya. betul. Tapi Tinggal. kamu baik apa jahat? Nah, Kalau kamu jahat ya Benar, malah benar. sebetulnya Iya. menghancurkan Menghancurkan Katolik. Setengah makanya. Tapi kalau kamu baik, kamu sudah sukses Iya, benar. mewartakan ya. benar sekali. Memang Pak. sudah nunjukkan kamu Katolik, Iya, tapi betul. tindakanmu gimana dulu? Kalau yang Katolik Masih akhirnya setengah. justru korup, masuk penjara ya tambah Masih- payah. Masih setengah tuh Viola, belum masih semua. Iya. setengah. Tapi kalau tindakanmu itu baik, menggugah hati, nah itulah pewartaan. Dulu malah apa namanya sulit ya membuat tanda salib Iya, barangkali ya. iya, sangat sulit. Kalau sekarang kita seperti ada percaya diri karena ya memang ya pelan-pelan mungkin saya percaya bahwa stigmanya Pak Andrew masuk nih pelan-pelan nih, walaupun belum optimal bekerja. Tetap setengah bahwa kita identitas Katolik itu kita harus berani nyatakan, tapi bahwa perbuatan kita yang baik sesuai ajaran Itu Katolik yang- itu PR yang lain. Itu PR Karena nggak besarnya. cukup yang setengah itu. Iya benar Ya Pak. kalau nggak menarik lah untuk apalagi ya orang malah wah itu pasti Iya. pasti brengsek Pasti berarti. brengsek. Dan seringkali orang kalau lihat satu lalu mengeneralisasi Ya. ya. Iya. Berarti yang lain juga pasti Sama. brengsek Pasti gitu jelek. kan. Nah, kecenderungannya begitu. Ini yang membuat berbahaya. Moderator, apakah ada dari live chat yang bergabung? Apakah kita bisa lihat? Apakah ada? Oh, tidak ada. Oke, lanjut. Viola, silakan. Tidak ada Mungkin ya. saking bingungnya ya. Saking Saya saking dalam dari saking gamblang loh. politik. Bukan lagi bingung. Ini mah, oh, saya bilang, wow. Saya juga baru tahu dan pelan-pelan Pak Hendro mengupas satu demi satu. Akhirnya kita terkupas Iya. lah ya. Nah, Tapi bener dong, setengah tuh dari tanda salib itu Oh, udah iya. menunjukkan kita sebagai awam tuh melakukan peran sosial kita sebagai umat beragama Ya, Katolik. sudah menyatakan dengan berani saya orang Katolik. Saya orang Katolik. Tapi kan untuk menarik orang tidak cukup itu saja. Iya, betul. Apakah tindakan kita baik, apakah cara berpikir kita itu tidak egois Betul, betul. dan lain-lain, memang memperhatikan semua dan lain-lain itu menjadi sesuatu yang Iya. menarik ya. Contohnya memang kalau kebetulan beberapa bulan lalu di kompleks saya, terutama di RT itu misalnya ribut nih pada Pak karena banjir, wah saling menyalahkan ini gotnya yang kurang bersih ini yang lalu tetangga seberang rumah kebetulan juga orang Kristen, sebelah depan juga Kristen, bahwa sebelah kanannya itu baru Muslim, pada ribut. Ini kalau lewat mobil sini lewat depan kita pelan-pelan dong, nyiprat segala macam. Saya cuman berpikir, aduh deh daripada ribut-ribut, udah deh. Akhirnya dicor semua, saya tinggiin semua, udah. Yang lain Udah pada, selesai. nah ini Pak, saya setuju. Saya nggak mau ribut, saya orangnya, udah deh untuk sama-sama ngapain sih, Iya. saya bilang gitu loh. Dan saya baru menyadari bahwa, ternyata yang kita lakukan ini loh, Itu baru pewartaan. pewartaan Itu tapi wujud kecil. kasih Iya. kepada Tuhan, kasih kepada sesama dan perintah untuk mewartakan Iya. itu sudah jelas. baru kepikiran ini loh Pak Malmi, tapi yang kepikiran pada saat itu adalah tidak mau ribut, kita Iya. mau hidup tenang, banjirnya bisa atasi kita sama-sama, ya udah selesai, kita cor aja deh. Kepentingannya masih ego ke Ya, dalam. betul. Iya. Tapi sebetulnya bisa diluaskan bahwa Nah. saya sedang melaksanakan kehendak Tuhan. Iya, Sehingga kalau saat itu dipanggil Tuhan, kedapatan sedang melaksanakan wah itu Perbuatan baik. luar biasa berarti ya. ada cerita begitu kan. Iya. Nah, hamba yang berbahagialah hamba yang ketika Betul, Pak. tuannya datang kedapatan sedang melaksanakan kehendak itu. Sedang Nah, berjaga-jaga ya. seperti itu, dan memang tetangga depan segala macam ngajak urunan. Saya bilang, aduh saya ini bukan soal uangnya, kita pengen hidupnya kita sama-sama deh, ini jalan kita sama-sama, Iya. udahlah. Cuma segini, bukan berarti saya banyak uang juga Pak, tapi yang saya pikirkan bahwa
sini ribut, sana ribut, aduh kapan selesainya, Iya, solusinya betul. apa gitu loh, nggak ada solusinya Nggak ada ngapain solusi, gitu ya. loh. Dan akhirnya ya puji Tuhan lah, semenjak itu ya Lebih orang baik. mengenal bahwa Ya. kalau Pak Miki mah nggak jarang ngomong tapi selesai gitu loh. Iya. Padahal kita untuk kepentingan kita dan untuk beberapa tetangga ya, cuman yang Apalagi merasakannya kalau nanti ada tetangga yang apa namanya kekurangan, kita perhatian, mau peduli dan lain-lain. Nah, itu sudah. itu tambah lagi ini Ini Pak. sudah awam ini ya. Iya. Sudah awam ya. Sudah peran awam yang Peran awam. sesuai ya dalam Padahal dalam itu kehidupan. jauh sebenarnya ya. Iya, kita nggak kepikiran sampai situ Ya, sebenarnya, Pak. setelah dikupas Pak Hendra, oh ya berarti Iya. Dan kemarin ketika orang melihat Pak Miki baik, misalnya di lingkungan itu, lalu ada tokoh Katolik yang misalnya maju politik, mereka sama sekali tidak anti untuk ya memilih benar, dia. Iya, benar. bahwa tindakan yang sederhana tadi bisa jadi punya dampak politik juga Iya bisa yang lebih luas. betul. Karena sekarang makanya saya bilang politik, ekonomi dan sosial itu sudah blended sekarang itu. Iya. Sudah menjadi satu. Apa yang dilakukan di sosial itu akan menjadi politik juga, Iya, mempengaruhi betul. politik, saling sudah sangat blended. Makanya kadang-kadang juga saya mengajak juga umat di lingkungan kalau mau bersihin saluran jangan bersihin depan rumah deh. Udah kalau bisa tetangga-tangga sekalian lah Iya, saya bilang gitu loh. semuanya. Iya ya kan untuk Demi bersama. kesejahteraan Ya betul Pak. bersama. Yang penting kan untuk Itu bersama prinsip, saya bilang itu loh. Ketiga. Betul sekali Pak. Nah itu dan malam ini baru wow ternyata apa yang saya lakukan sudah merasul luar biasa ya. Dampaknya luas pada ekonomi, pada sosial, pada politik juga. Iya. Ketika orang nyaman, dia bisa bekerja dengan lebih baik, Iya, lalu iya. juga kepercayaan terhadap agama yang berbeda itu menjadi tumbuh, Iya, benar, Pak. sehingga tidak mudah diadu domba dan macam-macam. Sudah politik sebenarnya. Iya. Walaupun mungkin di 1-2 orang masih berprinsip kan misalnya, aduh ngapain tempat tetangga dibersihin udah Iya. biarin aja. Orang bodoh. Nah itu loh Pak. Kadang-kadang, Pak. Dalam hal ini ya itu orang Katolik kita. Iya betul. Nah, Bedanya harus di situ berbuat ya. baik. Karena Yesus itu justru berkorban untuk kepentingan yang lebih luas. Iya, Betul. betul. Kalau kita tidak memanggul salib ya aneh. Aneh ya. gitu loh Pak ya betul. Nggak cukup ya misalnya hanya berdoa berjam-jam itu. Seperti itu Viola. Kurang Iya. lebih apakah kamu mengenah malam ini? Berarti intinya kita sebagai orang awam nih, Viola juga, Komiki juga. Iya Jadi- betul. Iya, Pak Hendro juga. Jadi kalau kita berbuat baik, kita sudah merefleksikan sebagai orang Katolik yang Iya, baik. itu sudah kita melaksanakan kehendak Tuhan Iya. sebetulnya. Sudah menjadi tujuan dan makna dari hidup kita sendiri. Dan ini sebuah PR atau tugas berat sebenarnya ya, karena melihat dengan 8 prinsip dari Romo Magnis tadi, Saripati di kitab suci, wow itu mah bukan sebuah pekerjaan mudah loh Viola, wow. Iya. Tetapi kalau kita pikirin Pak ya dalam skup kita nggak akan pernah terlaksana. Tapi kalau kita hanya mengatakan bahwa pokoknya kita lakukan deh, udah kita lakukan aja, udah. Ya Tuhan itu tidak pernah menuntut lebih dari talenta yang kita punya. Ya Iya, benar. Kalau Itu 5 benar. memang dituntut 10 ya. Iya, Kalau betul. 2 cukup 4 kan. Iya, Kalau benar, 1 benar. cukup 2. Benar, benar. Sudah, untuk apa kita berpikir harus merubah dunia? Iya, Ya, benar. tidak itu, tapi bahwa kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai kehendaknya ya sudah itu. Ya, dan itu memang menjadi catatan khusus kalau pengikut Kristus seperti itu tuh. Iya. Nah, Vio punya pertanyaan terakhir sebenarnya. Waduh, masih ada simpenan kamu ya. Jadi di masa mendatang nanti, nah, bagaimana kita bisa tetap memberikan peran kita secara nyata di sosial di tengah-tengah ancaman kemajuan yang saat ini kan udah banyak banget orang yang berbuat jahat, misalnya kayak Joe Biden tadi sudah mengiyakan aborsi misalnya gitu. Kita harus menunjukkan bahwa apa yang baik dalam hidup itu kita dalam perang ya. Iya, betul, Pak. Dunia sedang menunjukkan yang baik dalam hidup itu adalah punya uang, punya kekuasaan dan lain-lain. Paradigmanya seperti ya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa yang baik dalam hidup itu adalah mengikuti kehendak Allah. Ya, Sehingga tepat kita sekali. bisa bahagia baik dalam dunia yang sekarang maupun dalam dunia yang akan datang.
Benar, Pak. Seperti itu ya, kita memang berperang terhadap itu. Ya, Kalau anak-anak utama. kita, generasi muda kita eh, jatuh ke dalam itu, ya kita makin sulit. Iya. Tapi kalau generasi muda kita bisa ditunjukkan itu, ya, iya betul. makanya menjadi PR kita, masing-masing dari kita menjadi orang tua, menjadi anak muda, menjadi orang setengah muda, setengah tua gitu ya, yang setengah matang bagaimana menunjukkan, karena kita pasti dilihat orang. Iya betul. Orang butuh keteladanan, anak-anak butuh keteladanan, orang-orang muda butuh contoh-contoh hidup. Bahwa ternyata loh, hidup yang mengikuti anu lebih bahagia, Iya. lebih tenang, mungkin tidak gerusa-gerusu, tidak usah berakhir di tahanan KPK Iya dan betul sekali. lain-lain jangka panjang, menghadapi kematian pun juga ya tenang karena sudah merasakan ya hidup itu utuh, Iya. benar. bermakna. Nah ini harus kita bisa bawa ke dunia. Iya. Kalau ini tidak bisa kita bawa ke dunia, generasi yang mendatang pasti kesulitan, Iya, betul. tidak punya patron. Dan ini menjadi tantangan, apalagi teknologi luar biasa. Ya, tantangan zamannya luar biasa. Luar biasa sekali Pak memang. Kayak kemarin bahwa anak saya di SMP Saverius Maria kasih report bahwa Pak tadi ada yang mengirim WA gambar tidak pantas ke Iya. ibu guru. Wah, saya bilang gila, dahsyat sekali loh Pak. Ini yang salah siapa ya Pak ya? Orang tua, guru atau bagaimana? Karena teknologi yang seperti ini ya, Karena tantangannya. orang tua sebetulnya pendidik utama ya. Iya, Kalau betul. dia tidak belajar untuk menghormati manusia lain, ya. Termasuk Ini ini ada ya. di TV gurunya diketapel sampai Ya, mati ya buta betul. kan? Betul. Dan lain-lain, bahwa orang lain itu tidak berharga, Iya. yang tidak sesuai dengan kepentingan saya atau tidak saya sukai, boleh di apapun, ya akan terjadi seperti itu. Berarti yang dimaksud Viola tadi di pertanyaannya tadi yang terakhir bahwa ini juga menjadi tugasnya ya katakanlah awam Katolik yang sedang berkiprah juga di dunia pendidikan, menjadi tanggung jawab Iya, besar juga. kita harus memikul bersama. Iya. Memikul beban bersama. Menghadirkan Kristus itu ya menghadirkan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan mewartakan Injil itu menjadi bagian dari seluruh panggilan hidup kita. Benar sekali Pak. Dan Ya, kalau itu sampai kita sendiri tidak mampu memunculkan dan dunia seperti itu, ya kita ikut bertanggung jawab. ya, jadinya harus ikut ini. Apakah ini seperti kisah Musa loh Pak? Kan bahwa Musa juga mengingatkan Israel bahwa kamu tuh ikutin sajalah kehendak Allahmu, jangan bersungut-sungut, jangan segala macam kan. Artinya juga ya kalau kita Sudah mujizat begitu banyak, Iya, pun betul. masih tidak percaya, masih nggak Iya. percaya. susah sedikit sudah mengeluh Iya. lagi, jatuh pada Nah itu loh Pak, berhalanya, ya. saya kadang-kadang jangan-jangan seperti bacaan hari ini, jangan-jangan zaman sekarang nih kembali lagi seperti zaman itu tuh, sudah dikasih banyak, lo masih bersungut-sungut gitu loh, masih marah. Tapi kan sebuah panggilan untuk kita. Iya benar Untuk juga bisa sih Pak ya. tetap bisa Iya. kudus ya, bahwa iman itu diberikan kebebasan, orang yang nggak mau ya Iya ya benar sudah juga. karena Tinggal kita nggak bisa apa-apa juga, tapi bahwa setidaknya itu menyelamatkan kita dan Iya. orang-orang yang berkehendak baik. Nah, demikian loh Viola. Apakah kamu malam ini terpuaskan? Karena dengan pertanyaan terakhir Bu. Iya. Oh ada ya? Ada dari chat? Oh tidak ada. Oke baik. Nah di penghujung sepertinya Viola. Kira-kira kita boleh mendengar dari Pak Endro. Pak, apa sih sebenarnya satu kata kunci bagi awam ya, kami kan terutama kami lah yang masih yang masih harus banyak berjuang tuh. Kita sebenarnya cukup melakukan apa sih di dalam kehidupan sosial? Yang paling simpel saja Pak. Paling simpel ya menurut Paus zaman sekarang yang paling utama Paus Fransiskus ini, dan saya memang meyakini itu. Perjumpaan dengan Yesus itu perlu diperbarui dalam sungguh. Bagaimana kita tiap hari menyediakan waktu sebentar aja untuk berjumpa dan berdialog. Iya. Iya benar. Dia sudah ada, dia akan menjawab kita. Kira-kira maunya apa, bagaimana supaya kita menjadi baik, kita sendiri sudah tahu sebenarnya.
Iya benar. Dan itu Dan memang itulah yang harus digali. Dan itu akan berdampak pada sosial, politik, dan seluruh hidup kita. iya. Saya dengar ini dari 2 hari yang lalu bahwa seorang Romo mengatakan, ambillah waktumu, Ya, berdialoglah, ngobrollah dengan Ngobrol Tuhanmu. dengan Tuhan. Iya. Kalau enggak itu kamu enggak akan merasa dekat, Pak ya. ya, Iya. ya hanya rutinitas yang tidak dimaknai. Nah, itu saya setuju sekali. Datang gereja itu pun juga datang terlambat, langsung duduk ya. Nah, Pikirannya ke sana-sana. iya, Pak. Main HP. Nah, Anak cuek-cuek zaman main bebek HP. gitu loh. Kadang-kadang saya juga di gereja pengen loh Pak negur, aduh tapi Iya. ini tapi anak suka orang, salah. tapi ya takut salah. Nanti saya dibilang, lu sok suci lu. Iya. Ya, Lu suci. padahal kita ya agak sedikit terganggu ya dengan Iya, aktivitas seperti itu. Ketika gereja lu orang ini kok nggak sadar ya aku bilang. Nah, saya setuju dengan Pak, ambillah waktu, dialog lah, ngobrol lah dengan Tuhanmu. Iya. Nah, Kalau kita nggak berdialog dengan Tuhan juga Tuhan nggak tahu kita ini. iya. Jadi ya kan. Jangan-jangan, kamu siapa? Lu siapa? Siapa kata Tuhan. Jadi kita Itulah yang membuat makin lama itu makin hidup. Iya benar sih Pak. Dalam kitab suci juga, kalau orang nggak percaya, Yesus tidak membuat mujizat. Tapi makin kita percaya, hidup kita sendiri menjadi mujizat. Ya. Amin. Nah, Termasuk ya. termasuk Viola di sosial politiknya yang katanya seorang diri ya. Ya. Jangan pernah. Minoritas Ya, apakah kamu minoritas? Nah, tanyalah sama Tuhan. Nah, itu loh. in disguise. Tertutup. Betul sekali. Mungkin itu aja ya kita komiki. Iya, Pak benar. Hendro, terima kasih banyak atas semua obrolan yang Wah, kita ini luar biasa, udah ya. bincang-bincang dan luar biasa banget. Ini otak Viola benar-benar Ngeplong ya. langsung kebuka ngeplong. banget. Iya. Kayak Aku bersyukur malam ini bahwa Andreas nggak ada, jadi kita yang ini mendampingi ya. Lalu dari pemuda Katolik belum nongol, sudah kita aja dah. Padahal mendengar sesuatu yang luar iya, biasa ya. untung Pak Hendro datang ya. Iya, terima kasih juga Oke, Pak Hendro selamat malam waktunya semua. dan teman-teman kita ketemu lagi nanti di Kaspol yang akan datang. Kalau saya nggak salah nanti dengan Romo Warjito kalau nggak salah. Ya, kalau mudah-mudahan beliau ada waktunya. Terima Oke. kasih. Bye 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 semua. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Oke, Wan.